Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sistem operasi. Kali ini topiknya adalah mengenai keamanan di sistem operasi ya. Kira-kira hal apa saja yang harus ada di dalam sistem operasi. Nah, tentunya salah satunya adalah bagaimana sistem operasi itu memberikan suatu keamanan baik terhadap keamanan di sistem operasi maupun keamanan untuk penggunanya. Ya, jadi peran dari sistem operasi ini salah satunya adalah bagaimana dia melindungi sistemnya supaya dia bisa bekerja secara bagus ya, secara baik gitu. Melakukan pencegahan, kemudian melakukan suatu restore atau recovery setelah uh, adanya gangguan maupun pengenalan terhadap gangguan yang akan datang gitu. Ini memang kompleks ya untuk sistem operasi ini. Nah, kemudian sistem operasi harus bisa survive ya, yang biasa disebut survivability ya. Kemampuan sistem operasi untuk bisa mendeteksi ya adanya serangan, kemudian bisa mengenali adanya serangan, serta bisa merespon dan merestoration ya. Jadi begitu ada serangan dia harus bisa kembali ke semula gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perlu karena serangan dalam komputer itu cukup banyak gitu ya, apalagi kalau komputernya terhubung ke suatu jaringan, maka ya tidak bisa dipungkiri bahwa serangan itu pasti ada, baik itu berupa virus ya, DDoS ya, kemudian orang yang iseng ya, sniffing, spoofing, macam-macam seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh dari strategi atau bagaimana sistem operasi itu menangani serangan-serangan yang ada. Ya, satu misal adalah ketahanan untuk serangan ya. Jadi bagaimana dia harus bisa mengotentifikasi siapa saja yang mengkontrol ya, siapa saja yang akan menggunakan sistem operasi tersebut. Kemudian juga harus bisa mengenali serangan dan dampaknya ya. Dia harus mendeteksi, setelah dideteksi dia juga bisa harus mengevaluasi kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu. Kemudian aspek recovery. Nah, ini aspek recovery ini juga harus ada. Jangan sampai ketika sistem diserang ada gangguan begitu, kemudian sistemnya down atau ada sesuatu yang hilang, maka tidak bisa kembali lagi ke semula. Nah, oleh karena itu harus ada bagaimana caranya supaya sistem ini bisa merecovery kembali. Ya, misalnya dengan cara mereplikasi data ya, ada skema atau mekanisme untuk copy data misalnya secara teratur ya, ada komponen-komponen yang redundant ya, ada backup ya seperti itu, serta contingency planning. Nah, suatu misal sistem informasi, katakanlah sistem informasi akademik ya, maka bagian administrator atau di TIK-nya harus memiliki mekanisme tersebut ya. Misalnya setiap hari jam 5 sore ada backup misalnya seperti itu. Kemudian sistem operasi juga harus bisa beradaptasi ya, melakukan evaluasi terhadap serangan yang ada ya atau yang pernah ada sehingga kedepannya bisa dideteksi lebih bagus lagi ya, lebih baik gitu ya. Nah, ini perlunya bagaimana sistem operasi itu uh, mengenali pola-pola serangan. Nah, ini suatu penelitian yang cukup menarik ya kalau misalnya dibuatkan penelitian bagaimana mengenali pola serangan. Kapan serangan itu datang ya, dalam bentuk apa, biasanya seperti apa, nah seperti itu. Kalau polanya sudah diketahui, bisa dipelajari, kemudian sistem bisa melakukan pencegahan apabila ada serangan serupa yang
datang gitu. Kemudian tingkatan-tingkatan proteksi ya dalam komputer ini kalau semakin kita terhubung ke jaringan, maka komputer itu ya semakin rentan ya. Kalau komputernya hanya single komputer without email or internet, ya, artinya komputernya ya tidak terhubung ke jaringan, maka perlindungannya lebih mudah ya, resikonya lebih kecil ya. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai orang ya, tidak pernah hanya kita yang menggunakan, tidak terhubung ke jaringan ya, tidak pernah menerima email dan sebagainya. Nah, lebih aman lagi kalau komputernya dimatikan, dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci. Nah, itu pasti aman sekali ya. Tapi tentu tidak seperti itu ya, gunanya komputer ya untuk bekerja gitu. Nah, bagaimana kalau komputer itu terhubung ke jaringan LAN ya, local area network, artinya jaringan yang terbatas begitu. Maka level perlindungannya adalah medium, ya, resikonya pun juga medium. Nah, kenapa kok masih ada risiko? Karena bisa jadi karena dia terhubung ke komputer yang lain, maka dia bisa tertular virus ya. Kemudian tertular apa itu digunakan orang lain misalnya yang tidak berhak ya, atau misalnya ada aktivitas sniffer atau spoofing. Nah, kemudian terhubung ke jaringan ya, LAN yang terhubung ke jaringan atau komputer kita yang terhubung ke jaringan. Perlindungannya ya ini rendah ya, resikonya tinggi ya. Resikonya tinggi karena memang kita terakses secara terbuka gitu ya. Web apa saja bisa Anda akses. Nah, itu jangan-jangan kalau ketika Anda membuka webnya mengandung virus atau apa itu worm dan sebagainya. Nah, itu. Jadi resikonya cukup tinggi. Kemudian ada backup dan recovery ya. Bagaimana kita membackup serta merecovery sistemnya ya. Kita bisa melakukan suatu strategi untuk membackup ya, menggunakan misalnya dengan sistem manager, kemudian atau menggunakan peraturan-peraturan tertentu misalnya di perusahaan diperintahkan kepada karyawannya atau stafnya untuk selalu menjaga komputernya ya, tidak boleh memberikan password kepada orang lain. Kemudian tidak boleh meminjamkan komputernya ya, ini termasuk bagian dari netiquette juga ya, tidak boleh sembarangan menggunakan komputer ya, karena bisa jadi di komputer tersebut digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, seperti itu. Kemudian backup ya, backup ini sangat penting kalau misalnya ada bencana alam ya, maka itu perlunya adalah disaster recovery ya. Kalau ada bencana alam, kalau kita sudah punya backup-nya, nah kita datanya agak lebih mudah untuk merecovery-nya. Kemudian dibuatkan prosedur keamanan ya, prosedur keamanannya, baik itu secara hardware maupun secara software. Nah, suatu misal perubahan password yang cukup sering ya, misalnya diagendakan setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya. Seperti katakanlah di mesin ATM, kalau Anda mengambil uang di ATM atau mengakses mesin ATM, biasanya di akhir sesi ada pilihan ya, apakah ingin mengganti PIN. Nah, itu dalam rangka merubah password ya atau PIN tersebut gitu. Kalau perlu dipaksa ya sama banknya ya, itu harus mengganti misal seperti itu. Kemudian membuat prosedur backup yang cukup handal ya, seperti itu. Panduan untuk menginstal software. Ya, jadi tidak boleh sembarangan menginstal software. Ya, softwarenya juga harus berlisensi supaya jelas. Ini yang siapa yang mengeluarkan ya, keamanannya bagaimana dan sebagainya. Nah, serangan
keamanan ya. Nah, ini ada suatu serangan keamanan. Ada yang sifatnya apa itu celah ya, serangan keamanan itu sifatnya sengaja maupun tidak disengaja atau tidak direncanakan ya. Jadi yang tidak direncanakan ini bisa jadi misalnya modifikasi data yang tidak lengkap misalnya ya, seperti itu ya. Kenapa? Ya karena memang form untuk mengisi datanya itu kurang misalnya, tidak ada aspek-aspek untuk memvalidasi. Nah ini tugas software engineer ini untuk membuat suatu aplikasi atau rancangan UI UX-nya supaya lebih bagus ya. Karena ini hubungannya juga dengan keamanan juga. Suatu misal inputan untuk mengisikan umur misalnya yang seharusnya angka saja ya, karakter angka, tetapi karakter non angka pun juga bisa dimasukkan. Nah, ini ternyata ini juga berhubungan dengan programmingnya ya, seperti itu. Ya, kemudian yang serangan yang direncanakan adanya DDoS ya, denial of service ya, denial of service attack, browsing, wiretapping ya, repeated trial, trapdoor, trust collection ya, ada virus dan worm, trojan, bom, blend trip ya. Nah, DDoS itu memberikan suatu pesan untuk diberi layanan yang terus menerus gitu ya. Jadi sehingga servernya menjadi sibuk ya, padahal itu tujuannya hanya untuk menyibukkan si server saja. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika ada seseorang yang ingin mengakses suatu server yang memang dia perlu dengan server tersebut, dia menjadi tidak terlayani ya, karena servernya sibuk melayani layanan yang tidak perlu tadi, yang digenerate oleh suatu mesin gitu ya, memang sengaja supaya jaringannya menjadi sibuk. Kemudian ada juga browsing ya, browsing atau wiretapping. Wiretapping ini mensadap, mensadap ya, pengguna yang tidak terautorisasi mensadap atau memodifikasi transmisi ya, seperti itu. Ada passive wiretapping, ya, jadi dia hanya memonitor transmission saja, ya, jalannya data dan sebagainya diamati ya, karena dia bisa melihat kira-kira datanya apa saja ini, mana yang bagian password, mana yang bagian karakter tertentu dan sebagainya. Nah, kemudian di-copy ya, dikumpulkan ya, seperti itu. Jadi seperti halnya mengumpulkan password ya, user dan sebagainya, username seperti itu. Kemudian ada active wiretapping. Ini juga mensadap, tapi juga memodifikasi data, gitu ya. Termasuk metodenya salah satunya adalah piggyback entry. Ya. Jadi dia mendompleng suatu akses otorisasi yang sah, kemudian dia dompleng di belakangnya. Itu ada gambar ada menggendong gitu ya, nempel di sini, ikut masuk, ikut berjalan dengan yang di depannya. Gitu. Kemudian repeated trial. Nah, ini mencoba menduga-duga passwordnya apa, kemudian dicoba-coba begitu terus. Nah, tapi yang mencoba ini mesin ya, dicoba-coba terus ya, satu-satu dicoba. Gitu ya. Kemudian ada trapdoor ya. Trapdoor ini pintu belakang ya, pintu untuk masuk gitu ya. Itu sistem vulnerable to future intrusion. Nah, jadi dia memberikan suatu celah keamanan yang akan digunakan suatu saat nanti ya. Nah, kelemahannya ada dibuatlah suatu kelemahan ya dalam sistem tersebut supaya si penyerang tadi bisa masuk di waktu yang akan datang gitu ya. Suatu saat dia akan masuk. Jadi sudah disiapkan gitu ya trapdoor-nya.
Kemudian trash collection. Nah, trash collection, kumpulan sampah. Loh, kok sampah? Apa hubungannya sampah dengan keamanan sistem atau keamanan komputer ya? Karena di beberapa kasus ya, orang-orang itu memang suka menulis password di kertas misalnya ya, membuang CD ya, kemudian menulis pesan di kertas yang disobekkan kecil, kemudian dibuang ya, kemudian membuang fotokopi KTP misalnya ya, fotokopi tiket atau tiket yang sudah tidak digunakan ya, dia pikir itu tidak berharga, tapi itu di mata seorang hacker ya, hacker yang jahat ya, itu berharga karena di dalamnya ada data begitu ya, seperti itu. Nah, itulah maka ada yang namanya trash collection atau zaman dulu namanya diving dumpster. Nah, ini sih kalau Anda lihat film hacking yang berkisah tentang Kevin Mitnick ya, beliau seorang hacker di tahun 80-an ya. Dia termasuk menggunakan salah satunya ini ya, trash collection atau diving dumpster. Jadi mengkorek-korek sampah ya, benar-benar sampah ya. Dikorek-korek, kali aja dia menemukan sesuatu yang berguna untuk aktivitas dia melakukan suatu hacking. Nah, ini contohnya ya, ilustrasinya. Dia cari nih, ada enggak nih kertas-kertas yang isinya password, PIN, dan sebagainya. Makanya sebagai mahasiswa teknologi informasi, hal-hal seperti ini juga harus familiar ya. Anda ketika membuang tiket pesawat Anda, ya, tiket kereta Anda, atau fotokopi KTP dan sebagainya, maka harus hati-hati membuangnya ya. Kalau perlu disobek-sobek dulu baru dibuang begitu. Karena memang isinya adalah data. Kemudian ada ini perkiraan dari bagaimana manusia dan komputer menebak password. Ya, ini contohnya yang nomor 1. Kalau karakternya cuma 1 ya, passwordnya cuma 1 karakter, maka kombinasi kemungkinannya adalah 26. A sampai Z adalah 26 ya. A ya. A, passwordnya misalnya A misalnya. Kalau orang nggak tahu dia akan menebak-nebak. Oh, kalau cuma 1 huruf berarti kalau nggak B ya C, D dan seterusnya sampai kembali A gitu ya. Oh, itu ada 26 kombinasi. Kalau orang yang menebak ya kira-kira 13 detik lah, cepat ya. Komputer apalagi lebih cepat lagi. Kalau 2 karakter berarti 26 pangkat 2 sama dengan 676. Orang masih bisa menebak kira-kira selama 6 menit. Oh, ini passwordnya 2 karakter. Kalau enggak AB ya AC, kalau enggak AC AD, AG, GA, BA, DE, ED, ZA, AZ dan seterusnya. Nah, itu sebanyak 676 gitu ya. Itu manusia kira-kira 6 menit lah ya, seperti itu. Artinya mudah ya, artinya mudah ditebak. Kalau komputer tentu lebih cepat lagi. Kemudian kalau karakternya 3 berarti 26 pangkat 3 sama dengan 17.576. Nah, ini manusia yang menebak bisa 2 sampai 5 jam ya. Oh, 2,5 jam, 2,5 jam. Kalau komputer berarti 0,087 second. Nah, kalau passwordnya 8 bagaimana? 26 pangkat 8 sama dengan 208 miliar 827 juta dan seterusnya. Nah, kalau manusia yang menebak, dia akan menghabiskan waktu 6.640 tahun ya. Baru menebak sepertiganya orangnya sudah tidak ada ya. Nah, kalau komputer yang menebak berarti selama 58 jam. Nah, bagaimana dengan yang karakternya 10 ya? Kombinasi karakternya ada 10, berarti 26 maka 10. Nah, komputer yang menebak 4 sampai 5 tahun. Nah, itulah perlunya kita memperhatikan password yang akan kita gunakan ya. Makanya di beberapa sistem sekarang sudah diharuskan minimal 6 ya. Dulu ada 6, sekarang juga 8. Sekarang pun juga sudah diminta untuk kombinasi huruf dan angka. Ternyata huruf dan angka tidak cukup ya.
huruf dan angka, serta huruf besar dan huruf kecil. Nah, seperti itu. Itu perkembangan dari password ya. Kenapa? Karena semakin kompleks password yang Anda buat, maka semakin susah untuk ditebak begitu. Kemudian ada malicious computer attack, dan ini artinya kejahatan serangan komputer ya. Hukumannya ya di penjara ya, di penjara. Nah, virus, apa itu virus? Program kecil yang menggantikan operasi komputer. Jadi dia mengambil alih komputernya ya, tanpa ada izin dari penggunanya gitu. Nah, virus ini bisa dibawa oleh siapa saja atau oleh apa saja, melalui apa saja ya. Bisa lewat jaringan, bisa lewat flash disk ya. Mungkin bisa lewat file ya, Anda download file padahal filenya juga file-file yang misalnya file yang buku misalnya PDF misalnya, tapi ternyata di dalamnya ada kode untuk mengenerate suatu virus seperti itu. Nah, malicious code. Nah, ini contohnya, ilustrasinya adalah ada file yang bersih, kemudian ditempeli dengan kode malicious ini, kode yang berbahaya ini ya, yang akan menjalankan virus sewaktu-waktu. Kemudian ada worm. Nah, worm ini program yang tersimpan dalam memori ya, dia tersimpan dalam memori, akan mengcopy dirinya sendiri tanpa adanya trigger dari yang lain gitu ya. Gitu. Kemudian dia akan menginfeksi file-file yang ada di dalam komputer ya, sehingga pemrosesannya menjadi lebih lambat gitu. Kemudian ada Trojan. Nah, Trojan ini program yang merusak ya, tapi seolah-olah dia programnya bagus, tapi ternyata setelah dijalankan dia ternyata memiliki program yang merusak begitu. Nah, ini kata-kata Trojan ini dari kata kuda Troya ya. Kemudian ada logic bomb. Nah, logic bomb ini program merusak yang di-trigger oleh suatu kondisi. Ya, suatu misal kondisi itu bisa berupa waktu ya. Nah, kemarin tentu kita ingat ada virus yang aktifnya ketika tanggal tertentu, jam tertentu ya. Atau misalnya virus yang aktif ketika Anda mengklik atau menekan keyboard tertentu misalnya, seperti itu ya, ketika menjalankan program tersebut. Nah, itu disebut yang dijalankan di-trigger ya, oleh sesuatu aktivitas atau event. Nah, ini time bomb ya, tadi time bomb, day of the year ya. Kemudian blended threat, serangan-serangan yang campuran ya, sudah kena Trojan, spyware, worm, dan malicious code ya. Kombinasi serangannya. Karakteristiknya ya, menyebar ya, dengan berbagai cara, kemudian menyerang dari berbagai titik ya, menyebarkan tanpa intervensi dari pengguna ya, atau manusia gitu. Dia akan mentarget sistem-sistem yang memiliki kerentanan dalam suatu sistem tersebut. Nah, bagaimana cara perlindungannya? Ya, tentu perlindungannya pun juga harus menggunakan kombinasi ya, karena serangannya juga campuran, blended, ya, campur, nah, kombinasi dari pertahanan yang ada gitu. Bagaimana dengan sistem proteksinya? Ya, tidak ada jaminan ya, tidak ada jurus maut ya yang bisa menyelesaikan semua itu. Maka harus diselesaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing serangan gitu. Nah, bisa menggunakan antivirus ya, masih ditambah firewall ya. Kemudian ada enkripsinya, ada akses yang terbatas seperti itu ya. Karena bisa jadi bocornya suatu email atau suatu data dan sebagainya tidak selalu dari aktivitas kerentanan sistem, tapi bisa jadi penggunanya ya. Misal dia mengcopy file dari kantor, kemudian dibawa pulang, dikerjakan di rumah misalnya. Nah, atau misalnya pencurian data ya, yang mencuri bukan hacking, tapi
pegawainya misalnya, dia mengcopy file yang penting kemudian diserahkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Itu aspek-aspek yang di luar sistem ya, di luar sistem operasi tersebut. Nah, ini contoh antivirus ya, ada dari McAfee ya, Symantec ya, AVG ya, dan macam-macam. Saya kira banyak antivirus yang tersedia di pasaran, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Ya. Kemudian ada enkripsi. Enkripsi ini berarti merubah data asli ke dalam menjadi suatu data-data yang terkode ya. Enkripsi. Ya. Untuk password management, good password. Kenapa kok password tadi harus minimal 8, harus ada huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa bagaimana komputer dan manusia mengcrack password ya. Kalau semakin kompleks dia akan semakin susah diubah ya. Kemudian ada pelatihan ya. User training ini perlu memberikan kesadaran terhadap pengguna komputer bagaimana dia melakukan suatu perawatan komputer yang berkaitan dengan keamanan. Nah, bagaimana cara membuat password yang baik? Minimal 8 karakter, termasuk number dan non-alphanumerik, kemudian campuran ya, kata-kata campuran, jangan menggunakan nama, jangan menggunakan istilah-istilah yang umum ya. Misalnya admin 123. Ini misalnya kalau Anda bekerja sebagai admin di database atau admin jaringan ya, admin 123, atau misalnya nama Anda Adam Arif 123 misalnya. Seperti itu. Jadi harus sedapat mungkin yang tidak umum ya. Memang agak susah tapi aman ya. Jangan menggunakan kata yang ada di dalam kamus. Nah, karena kadang-kala mesin untuk menebak password itu dia sudah memiliki database kamus. Sebelum dia nge-crack dengan kata-kata yang lain, dia akan ngecek dulu dengan database dia yang ada dalam kamusnya itu. Gitu. Nah, ini dictionary attack namanya. Alternatif password, kita bisa menggunakan smart card. Ya, smart card ini sebagai pengganti akses ya. Ukurannya kecil ya. Nah, dalam smart card sudah tertera data kita ya, data nama ya, ID dan sebagainya. Kemudian kalau mau masuk ruangan tinggal di tab misalnya ya, sama itu. Atau misalnya biometrik ya, biometrik atau bagian tubuh kita, misalnya wajah, kemudian jempol, sidik jari ya, ini bisa digunakan untuk autentifikasi untuk akses hal-hal tertentu gitu. Ya memang mahal ya, expensive. Kemudian grafik ya, dan pola yang diklik. Nah, jadi ada pola yang bisa diklik. Kalau yang selain pola yang sudah ditentukan diklik maka nggak bisa akses. Nah ini dalam bentuk grafik ya, boleh-boleh saja ini ya. Nah contohnya ini ya, password. Oh ternyata yang dilingkari itu yang harus diklik misalnya. Seperti halnya Anda mau mengakses HP Anda, ada pola itu ya, pola yang harus Anda tekan begitu untuk bisa mengakses password ya. Password HP ya dalam HP. Nah, kemudian ada teknik lain yang namanya social engineering ya. Jadi ini bagaimana memanfaatkan kedekatan hubungan sama manusia gitu ya dengan cara sosial untuk mengakses suatu data yang diperlukan begitu. Jadi tidak secara technically ya, tidak secara teknis tapi dengan akses hubungan orang per orang gitu tekniknya. Misalnya ada yang pura-pura jadi ini temennya ya,
misalnya ada yang nyamar jadi misalnya atasannya telepon begitu kepada security di kantor, suaranya dibikin sama dengan atasannya, kemudian dia minta dibukakan atau password sistem tertentu misalnya seperti itu. Nah, itu dengan menggunakan social engineering. Ada juga yang namanya phishing ya. Phishing ini mengirimkan sesuatu yang seolah-olah mirip ya dengan aslinya. Suatu misal begini, Anda dapat kiriman email dari Facebook ya untuk memberikan username dan password ya. Karena Facebook katanya mau memperbaiki sistemnya atau mengupdate sistemnya. Nah, tampilannya dibuat sama persis dengan tampilan Facebook gitu. Nah, bagi yang tidak aware ya, tidak waspada, maka dia langsung mengirimkan saja membalas email tersebut ya, user dan passwordnya. Nah, ternyata dia terkirimnya ke hacker gitu ya, bukan ke Facebook yang beneran begitu. Kemudian default password. Nah, ini kelemahan orang juga sebetulnya ya. Dia tidak ingin berepot-repot untuk membuat suatu password. Passwordnya dibikin gampang saja lah. Adam 1234 misalnya. Atau dibikin password 1234 misalnya. Itu default password. Nah, kadang-kala ketika Anda mendaftar suatu sistem begitu, katakanlah si akad gitu ya, mahasiswa baru sudah didaftarkan ke si akad, default passwordnya adalah nama dan NIM, misalnya seperti itu ya. Usernya adalah nama, NIM sebagai password. Nah, ini default password. Nah, kalau ada teman lain yang tahu nama dan NIM-nya, maka dia akan masuk sebagai orang tersebut. Nah, ini kan bahaya. Maka oleh karena itu, ketika memperoleh default password, harus segera mengganti password yang kita inginkan. Ya, kemudian balik lagi ke etika ya, bagaimana kita mengakses suatu komputer. Di IEEE dan ACM pun sudah mengeluarkan standar etik dalam hal keamanan komputer begitu. Ini ya tujuannya untuk melindungi pengguna dari segala bentuk kejahatan yang bersifat atau menggunakan komputer. Ya, ini apalagi kalau sudah era IoT ya, ini sampai dibuatkan filmnya yang berjudul IT ya. Jadi rumahnya itu sudah terhubung ke suatu jaringan karena full IoT ya, full IT, ternyata rumahnya dihack sehingga hacker bisa mengamati perilaku uh, pengguna atau perilaku pemilik rumah. Nah, inilah pentingnya keamanan komputer ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya Internet of Things, bahwa kita nanti juga akan mengalami kondisi seperti ini ya. Semua terhubung ke jaringan begitu. HP Anda juga terhubung ke jaringan. Ya, bukan tidak mungkin, Anda pun juga bisa disadap oleh pihak-pihak tertentu melalui HP misalnya. Data apa yang ada di HP? Nah, banyak ya. Data nomor ya, nomor telepon, kemudian data lokasi ya kan? Data lokasi ya. Karena sekarang sudah terhubung ke Google Map ya. Kemudian apalagi gambar ya, foto dan sebagainya. Ya, saya kira dari saya itu yang berkaitan dengan keamanan sistem operasi ya. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca bagian chapter 11 mengenai etik dan security in operating system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.